Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia semakin terdesak. Dalam menyikapi hal tersebut, pada 9 September, Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan juga menarik simpati bangsa Indonesia. Pada adegan ini, diberikannya kemerdekaan Indonesia yang diwakili oleh Tenno Haika kepada Insinyur Soekarno. Pada tanggal 7 September 1944, pemerintahan Jepang Koiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur Konnichiwa, the government of Germany has declared to the people of Indonesia that they will be free in Europe. I am so happy and deeply touched by the bravery of the soldiers of the army who fought to fulfill their obligation for many years. Waiting for independence, thank you. Paduka yang mulia, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Pun memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang nikmat kepada Yang Mulia Tenno Haika yang murah hati atas terkabulnya cita-cita kami yang berpuluh tahun itu. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Banjai! Banzai! Banjai! Banzai! Banjai! Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, PPU PKI terbentuk, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichiba Ngase dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945, diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman, dengan ini saya nyatakan rapat sidang dibuka. Pada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau yang mempunyai saran yang bagus agar menyongsong kemerdekaan negara ini dengan menyampaikan usulan-usulan yang mengenai dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara, saya persilahkan. Saya punya usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu dibutuhkan dasar negara yang dapat mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Setuju dengan pendapat Bung Soebajo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan kita. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya telah membuat usul yang telah diutarakan, dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan berupa 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi: yang pertama, pri kebangsaan; yang kedua, pri kemanusiaan; yang ketiga, pri ketuhanan; yang keempat, pri kerakyatan; dan yang terakhir, pri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya hargai kata-kata Anda, luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam.
Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah Anda tidak mendengar perkataan kita tadi? Kita membutuhkan Anda senegara, bukan kepentingan Anda saja yang kita butuhkan. Saya sepakat dengan usulan Bung Yamin. Menurut saya idenya sudah jelas karena mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Karena Indonesia sangat beragam. Tenang, saudara-saudara. Jika sedang seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi, saya cukupkan sidang hari ini dan akan dilanjutkan besok. Hari kedua, tepatnya tanggal 1 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi para peserta sidang. Di sini kita akan membahas kembali bahasan dasar negara. Dikarenakan kemarin kita belum bisa mendapatkan hasilnya. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempoh hari kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Akan tetapi, poin yang berdasarkan tri ketuhanan itu masih belum bisa disepakati. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian sudah menemukan dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada gunanya lagi untuk mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan yang lebih mendesak untuk dibahas. Tapi Bung, Indonesia ini punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat sidang sendiri untuk menghasilkan suatu negara? Kita tidak mementingkan ego, lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat negara sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang hari ini akan dicukupkan dan akan dilanjut di hari ketiga. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusannya. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau free kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama-nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini. Karena Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa. Akhirnya, saya memberi nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh keras sehingga tinggal 3 saja. Disebut Trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan pada hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno.
Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Bung Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichibamase. Ohayou gozaimasu, selamat siang para hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang saya dapat katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibamase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana persidangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama, tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua, dipilih Insinyur Soekarno, dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. Alexander Andrin Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso.